Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Rois Najahan, guru SMK Muhammadiyah 1 Borobudur, sekaligus mahasiswa PPKPAI dalam jabatan tahun 2022 di LPTK IAIN Salatiga. Berikut adalah video perteaching saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalam li Rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberi kenikmatan sehingga kita bisa bertatap muka pada sore hari ini pada sore hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kok pada lemes ya? Kan saya kok kayaknya ada masuk semua nggak ini? Saya absen dulu ya. Eko Saputro, Lulu Fikriya, Hadirah, Pak. Wiwi Kurniati, Hadirah, Pak. Kemarin kita sudah berbicara tentang rukun iman, sekarang kita berbicara tentang sumber hukum Islam. Oke, kita sebelum saya memberikan pemaparan tentang sumber hukum Islam, apakah ada yang tahu apa itu sumber hukum Islam? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Pak Eko mungkin tahu? Eko Saputro mungkin tahu? Ya, saya mencoba ya Pak. Ya. Sumber hukum Islam adalah hal-hal yang menjadi acuan dalam memutuskan segala hukum, Pak. Saya tahunya seperti itu. Ya, bisa. Bagus sekali. Bagus sekali. Mungkin ada yang lain? Miss Paul Mulir? Ada tahu? Sumber hukum Islam adalah dasar untuk menentukan hukum-hukum Islam, Pak, atau memutuskan suatu perkara dalam hukum Islam, Pak. Ya, sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan penetapan hukum Islam. Ia menjadi pokok ajaran juga, sehingga segala sesuatunya haruslah bersumber kepada Al-Quran kepadanya. Oke, sumber hukum Islam ada 3. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Sebelumnya, kenapa sih kita harus berpacu pada sumber hukum Islam? Itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai persatuan umat. Ketika tidak kita terapkan, maka akan terjadi perpecahan umat. Nah, jadi selanjutnya itu adalah Al-Quran. Merupakan kedudukan Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Kenapa yang pertama dan utama? Karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merupakan firman Allah, kalamullah. Jadi yang diturunkan melalui malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril, lalu diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan yang kemudian dari Nabi Muhammad akan disampaikan kepada umat Islam atau umat manusia. Terus yang selanjutnya, di dalam Al-Quran mengandung berbagai macam isi kandungan Al-Quran, yaitu ajaran-ajaran Islam. Ada perintah, ada larangan, ada anjuran, ada kisah Islam, ada ketentuan, ada hikmah, dan lain-lainnya. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Oke, fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama adalah
pedoman hidup bagi manusia. Pedoman hidup bagi manusia supaya manusia itu menuju ke tingkat ketakwaan dan berakhlak mulia. Al-Quran memiliki 3 sifat, yaitu dinamis. Dinamis adalah dapat berlaku untuk Al-Quran, isi kandungan Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran yang pertama adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah. Jadi benar-benar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Janji atau kabar gembira serta ancaman. Kabar gembira banyak sekali kabar gembira bahwasanya ketika kita melakukan hal-hal yang baik nanti kita akan masuk surga. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi salah satu di dalam Al-Quran banyak sekali aturan-aturan yang menunjukkan, yang membimbing kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibadah, yaitu menjelaskan cara beribadah kepada Allah. Tidak cuma kepada Allah saja, tapi antara manusia. Hablum minallah dan hablum minanas. Terus kisah dan cerita Islam, banyak sekali kisah-kisah Rasul dan Nabi kita di dalam Al-Quran. Terus fungsi Al-Quran, pedoman kehidupan serta petunjuk bagi umat manusia, yang seperti saya katakan tadi, hablum minallah dan hablum minanas. Berarti saya akan membagikan sebuah kartu ya, mungkin nanti bisa dicermati. Dan saya harap memilih, kalian bisa memilih nomor berapa dan nanti mencari pasangannya. Kartu itu merupakan pertanyaan dan jawaban buat semuanya. Jadi seperti bisa dibilang seperti menjodohkan. Tapi nanti yang mencari adalah pasangannya. Nanti mungkin bisa dipilih ya. Ada pertanyaan dan ada jawaban. Nanti siapa yang memilih, monggo nanti bisa di ini atau gimana, mau memilih sendiri atau dipilihkan? Dipilihkan aja, Pak. Dipilihkan saja, oke. Ya, Pak. Nomor 1, apa kedudukan Al-Quran, Hermawan? Ya. D, Pak. Sumber hukum Islam pertama dan utama, Pak. Ya, nanti, yang F, Pak. nanti mencari pasangannya nanti Sama pasangan. Terus yang kedua, Misbah Munir, mana? Ya Pak, siap. Sifat Al-Quran dinamis. Ya. Nah, yang ketiga, Laili. Benar. Ya, yang keempat, Sahlan. Masing-masing 1 menit ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti 10 menit lah cukup buat kalian mencari pasangannya. Silakan dicari. Ini adalah pertanyaan. Nah, dicari jawabannya yang mana nanti silahkan disampaikan. Yo, pasanganku mana ya? Mulai dari sekarang. Ayo, pasangannya mana? Ya? Irmawan mendapat pasangan siapa? Yang pedoman hidup dan petunjuk siapa ya? Dicari dulu. Nanti saya tunggu. Sambil didiskusikan. Ketemu, Pak? Sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah ketemu. Yang lain? Sudah Pak, sudah ketemu. Ya. Sulit Ketemu di mana? menemukan jodoh, Pak. Ya, Pak, selesai semuanya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Selesai semuanya, Pak. Nomor 1. Nomor 1 tadi siapa yang mau menyampaikan duluan? Nomor 1, Pak. Ya, Hermawan. Apa kedudukan Al-Quran? Ya, siapa pasangannya? Ya, itu. Ayo, siapa tadi? Nah, lupa namanya, Pak. Sumber hukum Islam pertama dan utama, apa ya? Dan utama, sumber hukum Islam ya, pertama dan utama. Ya, Hermawan jadi yang pertama itu. Asik. Ya, berarti sudah ketemu jodohnya ya, Hermawan sama Laili. Asik. Semoga yang lain juga menemukannya. Amin. Terus yang kedua. Ya, jodohnya dengan C, Pak.
di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Ya, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Itu membuktikan bahwasanya dinamis. Bisa dipakai di mana saja, di kapan-kapan saja, dan kepada siapa saja. Jadi Al-Quran tidak hanya kepada umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Ya? Saya nomor 6, Pak. Ya, apa isi kandungan Al-Quran? Apa? Ketemu jodohnya siapa? Siapa tadi jodohnya ya, Pak ya? Aduh, Jodohnya hilang sendiri jodohnya. lupa ya Pak. Tahu yang B, Pak. Yang B, tauhid, mengisahkan Allah ya. Jadi lebih mudah untuk diingat sama kalian karena melakukan tersendiri dan jodohnya ada. Semoga kalian bisa memahami. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Udah cukup Tanya, Pak. Pak. Tanya apa, Hermawan? Nah, ini manfaatnya apa ya, Pak? Kita belajar ini, Pak. Manfaatnya. Ya. Manfaatnya adalah supaya yang pertama seperti tujuan kita bisa mengerti, memahami isi Al-Quran, bahwasanya yang namanya Al-Quran itu dijadikan pedoman hidup, supaya kita punya rasa ketertarikan bahwasanya mempelajari Al-Quran itu bisa membaca, mempelajarinya, mengartikan, dan yang terakhir adalah bisa kita menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Oke, siap, Pak. Tentang sumber hukum Islam kita bisa memahaminya. Oke. Bisa rasa cukup, silakan. Nanti jangan lupa, karena memang ini jam terakhir, silakan nanti pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah. Jangan mampir-mampir ya, Misbahul Munir. Jangan mampir-mampir ke si mana-mana, tapi langsung pulang ke rumah. Ya Pak, itu Pak Hermawan mau nganter Laili, Pak. Oh ya, Iya, Pak. boleh. Diantar PDKT boleh, lagi, Pak. tapi diantar boleh, tapi jangan dibawa pulang ya. Iya, Pak. Oke, nah, monggo silakan. Nanti boleh main, tapi sudah sampai rumah terus izin kepada kedua orang tua, ganti seragam dulu baru boleh main. Jangan lupa jaga kesehatan, biar besok kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke. Jadi saya cukupkan sekian. Tak lupa kita mengakhiri ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Amin. besok kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang, yaitu dengan sumber hukum Islam yang kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.